berjudul Pengelolaan Sampah di KKRT Menuju Kelurahan Sukajadi menggunakan model cepat. Saya selaku ketua peneliti hari ini. Saya Mas Okelia selaku anggota. Saya Ito selaku anggota. Saya Nesa Mina selaku anggota. Saya Nana Putra Kita selaku anggota. Selamat datang di kantor Presiden, tepatnya di RT 05. Hari ini kami tepat berada di lokasi pengabdian kami, yaitu di pintu utama dari kawasan perumahan. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan observasi untuk melihat beberapa titik permasalahan yang akan kami angkat dalam pintu pengabdian kami. Oke, jadi kita sudah sampai di RT 05 Sukajadi. Kalau kita bisa lihat di sini kondisi real di lapangan memang sampah sangat menumpuk sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Ini sampahnya sendiri, Ibu dominan lebih ke sampah apa? Apakah selalu basah atau misalnya ada barang-barang rumah tangga juga? Yang sering sampah dapur, kalau misalkan rumah tangga. Selamat datang Ibu-Ibu di dalam program pengabdian masyarakat kami, di mana kita akan coba menjadi agen perubahan akhirnya melalui Bisa kita punya ilmu untuk mengolah sampah kita sendiri, minimal tidak sebanyak kejadian kalau ada kasus seperti itu lagi. Itu sih sebenarnya. Menggunakan enzim sebagai salah satu bahan pengganti kimia. Sabun cuci baju. Sisi edukasinya Ibu-Ibu, kebetulan kami sudah pernah menjelaskan bahwa ini adalah salah satu dari rangkaian hibah penelitian, hibah pengabdian kepada masyarakat dari Kemenristek. Jadi kami Lama sekali itu urainya, sampai ratusan tahun. Ada juga kemarin yang bahan plastik itu bisa sampai 1 tahun baru beredar. Kelas udara. Memang nanti ini salah satu minyak perbedaannya lebih panas daripada yang biasanya, cuman lebih cepat terurai. Nah, untuk proses pengurayan pakai lagi ini pakai ini. jadi ini molasenya Bu ya. Jadi gimana cara mencampurnya? Kalau umpamanya yang tadi enzim itu sudah jelas, kita campurkan saja tadi dengan perbandingan yang sudah saya sebut. Karbis klor ini di bawah, biar tidak tertutup nanti celah porinya dan untuk memastikan bahwa terjadi sirkulasi udara. Ya. Ini di bawah, biasanya saya masukkan. Terus kita ambil yang bekas buah, blender untuk ini, jangan pakai blender yang di rumah ya. Ini nggak enak. Ini bisa dipotong-potong seperti ini. Kalau umpamanya repot, potong kayak gini pun bisa. Masukin aja. Tabung jadi seperti ini, seperti warna tanah, dekat warna tanah. Kemudian nggak berbau. Kemudian ininya lebih dingin. Tanahnya lebih dingin. Itu sebagai narasumbernya. Sekarang kita akan melatih membuat ekoenzim. Izin memperkenalkan diri, biasa kita pertambatan ya manggilnya dengan Skype ini. Tapi karena bosan di rumah, Bunda Isa ini selalu ada. Sampai gerbang ya kolamnya. Ibu Yesi, oke. Ibu Yesi tadi setelah pelatihan tadi, kira-kira apa sih manfaat yang paling besar yang dirasakan? Manfaat yang paling besar ini saya jadi mengerti bagaimana membuat kompos dan juga ekoenzim. Dan ternyata bahan-bahannya mudah didapat di rumah tangga. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk diaplikasikan di rumah. Sama ibunya, apa alasan ibu tertarik mengikuti pelatihan pembuatan ekoenzim dari pupuk kompos ini? Kasih. Nah, alhamdulillah ibu juga suka makan buah yang pertama. Terus suka sayur juga. Jadi sayang kan sisa sampahnya kalau kita buang begitu aja. Nah, alhamdulillah dengan pelatihan tadi mudah-mudahan bisa terrealisasi. Oke. Bima.
mempraktikkannya di rumah dan apa juga. Kayaknya kita perlu sebagai ibu rumah tangga kita perlu mempraktekkan apa yang sedang kita pelajari pada hari ini adalah daur ulang sampah dapur. Seperti saya ibu rumah tangga, karena kita setiap hari memasak, saya kira ini perlu kita praktekkan tidak hanya saja di rumah tapi di lingkungan kita berada saat ini.